Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa angkatan 2023 Universitas Negeri Malang, program studi S1 Pendidikan Tata Boga. Di sini, saya Radia Eka Putri Syaharani dan ketiga teman saya yaitu Andreas Firelli, Ramdania Trisna, dan Femas Faras akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas topik ergonomi di tempat kerja, tata letak dapur ditinjau dari K3. Definisi ergonomi. Ergonomi memiliki definisi sebagai kemampuan seseorang untuk menyesuaikan, menyelaraskan, dan menerapkan alat, mesin, dan metode bekerja yang sesuai sehingga dapat diperolehnya kondisi kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien yang berakhir dengan diperolehnya hasil produktivitas kerja yang setinggi-tingginya. Lalu berikutnya yaitu tujuan ergonomi. Yang pertama, meningkatkan kesehatan fisik dan mental pekerja dengan melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit-penyakit akibat kerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas hubungan sosial. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan yang tepat antara berbagai aspek, terutama aspek teknis, ekonomi, antropologi, dan budaya. Selanjutnya, ada kriteria tata letak ruang dapur ditinjau dari K3. Tata letak ruang dapur yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya yaitu yang pertama, aman. Tata letak ruang dapur harus bebas dari bahaya-bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Yang kedua, nyaman. Tata letak ruang dapur harus dapat memberikan kenyamanan bagi pekerja dalam melakukan aktivitasnya. Yang ketiga, efisien. Tata letak ruang dapur harus dapat meningkatkan produktivitas kerja. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain tata letak ruang dapur yang ditinjau dari K3. Yang pertama, penempatan peralatan dan perlengkapan. Peralatan dan perlengkapan harus ditempatkan secara ergonomis sehingga memudahkan pekerja dalam menggunakannya. Yang kedua, jalur sirkulasi. Jalur sirkulasi di ruang dapur harus dirancang sedemikian rupa agar pekerja dapat bergerak dengan aman dan nyaman. Yang ketiga, pencahayaan. Pencahayaan di ruang dapur harus cukup untuk mendukung aktivitas kerja. Yang keempat, ventilasi. Ventilasi di ruang dapur harus baik dan mencegah terjadinya kebakaran dan keracunan gas. Yang kelima, kebersihan. Ruang dapur harus dijaga kebersihannya untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Zona dapur. Pada area ruang dapur memiliki pembagian area dapur yang sesuai dengan prinsipnya. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, zona penyimpanan. Zona atau area penyimpanan pada dapur merupakan zona di mana tempat untuk menyimpan berbagai peralatan dan bahan memasak. Terdapat dua area tempat penyimpanan pada area ini. Yang pertama, tempat penyimpanan bahan makanan basah atau mudah busuk. Itu biasanya di kulkas. Dan ada area tempat penyimpanan bahan makanan kering. Yang kedua, zona persiapan. Zona atau area persiapan ini merupakan zona di mana tempat atau area untuk dilakukannya segala proses persiapan dalam memasak. Misalnya seperti mengupas, menimbang, hingga memotong. Zona persiapan ini digunakan agar terciptanya keleluasaan dalam bekerja. Yang ketiga ada zona memasak. Zona ini merupakan zona atau area di mana dilakukannya seluruh proses dalam pengolahan suatu masakan. Area kegiatan mencakup persiapan bahan makanan, meracik, memasak, dan menyiapkan makanan. Yang keempat ada zona pembersihan. Zona ini merupakan tempat yang digunakan sebagai area untuk pencucian bahan baik sebelum maupun sesudah bahan tersebut digunakan. Selain untuk pencucian bahan, area ini juga digunakan sebagai tempat pencucian peralatan masak serta tempat penyimpanan peralatan masak yang basah. Selanjutnya, ukuran standar berbagai perabot dapur. Yang pertama, ukuran meja kerja. Idealnya, ketinggian area kerja ini adalah sama tinggi dengan pinggang. Bahkan bisa jadi lebih rendah lagi kalau digunakan untuk pekerjaan lebih berat dari sekedar meracik bumbu, misalnya seperti memasak. Pada kegiatan ini, ketinggian meja yang cukup rendah akan membuat lengan lebih mudah bekerja saat mengaduk atau membolak-balik makanan di penggorengan ataupun panci. Yang kedua, daya jangkau. Permukaan meja kerja juga harus diperhatikan berapa lebarnya. Daya jangkau tangan manusia, khususnya wanita, ke depan adalah 80 cm, sementara ke samping antara 42 cm sampai 62 cm. Yang ketiga, tinggi lemari.
Lemari penyimpanan juga sering dibuat tanpa memperhitungkan ukuran yang pas. Bahwasannya, tinggi lemari penyimpanan yang masih bisa dijangkau tangan adalah 2 meter. Tinggi setiap rak di dalam lemari pun perlu diperhatikan. Ukuran yang ideal adalah sekitar 62 cm sampai 180 cm. Yang keempat ada sirkulasi. Jarak sirkulasi koridor antara area kerja satu dan yang lainnya juga perlu diperhatikan. Terlalu sempit akan membuat dapur terasa sempit dan tidak nyaman. Jarak optimal yang sebaiknya diaplikasikannya adalah 94 cm. Yang kelima ada tinggi kitchen sink atau bak area cuci piring. Area berikutnya adalah area cuci piring atau kitchen sink. Tinggi bak cuci sebaiknya antara 70 cm sampai 80 cm dari lantai. Jadi, penggunanya tidak perlu membungkuk untuk menjangkau dasar bak. Kiranya, dengan memperhitungkan ukuran, tinggi, rendah, panjang, dan lebar, sudah lebih siap merancang dapur yang ergonomis. Untuk studi kasus yang kelompok kami ambil adalah ditemukannya penataan ruang dapur pada salah satu RSUD di daerah Jombang yang masih belum memenuhi kaidah ergonomi penataan suatu ruang dapur. Sehingga hal tersebut menyebabkan tidak tercapainya sebuah efisiensi dalam menunjang kinerja dari pekerja di dalam dapur. Dalam ruangan dapur RSUD tersebut ditemukannya beberapa permasalahan yang muncul dalam seluruh kegiatan yang berlangsung. Di antaranya adalah ditemukan meja persiapan yang terlalu sempit dalam proses kegiatan persiapan pemotongan daging sapi, ayam, ikan atau bahan hewani yang diperlukan. Kemudian peletakan bahan pangan dan bumbu yang terlalu jauh dan peletakan bumbunya diletakkan di atas meja persiapan dikarenakan tidak adanya tempat khusus untuk peletakan bumbu, sehingga hal ini dapat mengakibatkan dalam proses penumisan serta penggorengan bahan pangan menjadi terhambat. Selanjutnya juga ditemukan bahwa stove diletakkan terlalu jauh dari meja persiapan yang seharusnya peletakan stove harus dekat dan mudah dijangkau dengan meja persiapan tersebut. Sehingga hal ini mengakibatkan adanya hambatan dalam perebusan bahan pangan nabati maupun bahan pangan hewani. Tidak adanya space atau ruangan untuk peletakan hidangan jadi, peletakan piring dan makanan yang kurang efisien dikarenakan tidak adanya pemanfaatan meja serving dengan baik. Yang terakhir adalah tidak terdapat meja distribusi sehingga penyajian makanan dilakukan satu persatu. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut? Dalam permasalahan yang sudah saya uraikan, dapat ditemukannya sebuah pemecahan masalah berupa desain atau tata letak ruang dapur yang sesuai dengan kaidah ergonomi suatu ruangan yang ditinjau dari K3. Seperti yang dilihat pada slide, bahwa diantaranya adalah yang pertama, sebuah meja persiapan dan area pencucian diletakkan pada satu zona kerja yang berbentuk linier atau I, sehingga dalam seluruh proses persiapan dan pencucian dapat dilakukan dalam satu zona kerja yang dapat menyebabkan efisiensi dalam bekerja. Yang kedua, seluruh alat masak yang digunakan diletakkan berdekatan dengan zona kerja persiapan dan pencucian. Yang ketiga, penambahan meja untuk peletakan makanan jadi. Selain itu juga untuk mengatasi permasalahan meja pemotongan yang dirasa sempit, pihak RSUD harus menyediakan meja yang memadai untuk proses pemotongan tersebut berlangsung. Yang keempat, penambahan area khusus untuk peletakan bumbu, dan yang terakhir adalah penambahan meja distribusi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dengan adanya materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.